Calon istriku tiba-tiba membatalkan pernikahan karena malu punya calon suami yang hanya penjual gorengan. Ia juga bilang kalau aku tidak selevel dengannya yang merupakan pegawai bank. Namaku Andreas. Dia merendahkanku dengan kata-kata kasar dan menyarankan agar aku menikahi adiknya saja, yang menurutnya hanya penjaga toko. Katanya kami lebih selevel karena sama-sama punya pekerjaan rendahan. Akhirnya aku turuti saja sarannya untuk menikahi adiknya. Dan tak lama setelah itu dia menyesal. Ternyata dia baru tahu siapa aku sebenarnya dan apa pekerjaanku yang sesungguhnya. Awalnya aku hanya iseng ingin menguji seberapa jauh Kamila bisa menerimaku apa adanya. Ide itu muncul spontan, tanpa rencana apapun. Tapi dari situlah aku akhirnya tahu seperti apa sifat asli calon istriku. Pokoknya aku tidak mau nikah sama kamu selama kamu masih ngotot mau jualan gorengan, ucap Kamila dengan tegas. Kamila membatalkan pernikahan kami padahal tinggal seminggu lagi. Dia menyuruhku menikahi adiknya yang katanya hanya penjaga toko rendahan. Padahal saat itu, aku sudah menyiapkan kejutan untuk mengungkap jati diriku setelah pesta pernikahan. Begitu pula dengan calon mertuaku. Mereka menolak merestui hubunganku dengan Kamila hanya karena aku bekerja sebagai penjual gorengan. Katanya mereka sudah menyekolahkan Kamila setinggi mungkin dan tak ingin anaknya menikah dengan orang sepertiku. Bahkan, mereka menyarankan agar aku menikah saja dengan adik Kamila yang dianggap lebih sepadan karena hanya bekerja sebagai penjaga toko. Akhirnya, aku setuju menikahi adiknya, Hanum. Saat kami berbicara empat mata, aku jujur mengatakan bahwa aku baru saja di PHK dan berencana berjualan gorengan. Tujuanku sederhana, ingin tahu apakah Hanum sama seperti Kamila. Tapi ternyata, Hanum berbeda. Ia justru tidak mempermasalahkan pekerjaanku atau statusku saat ini. Kamila terus menunjukkan kesombongannya. Ia yakin pernikahanku dan Hanum tak akan bertahan lama karena kami sama-sama orang miskin dan hidup susah. Tapi aku dan Hanum tetap melangsungkan pernikahan dengan sederhana, tanpa beban apapun. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Kamila dan kedua orang tuanya hanya bisa menyesal saat tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah bos dari perusahaan besar. Ikuti kisahku di KBM App dengan judul Pura-pura di PHK padahal aku bosnya.